Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali kami berdua kembali bisa hadir menyapa Anda dalam Damai Indonesiaku. Pada kesempatan siang hari ini pemirsa, alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, menjadi evaluasi bagi diri kita sendiri, apakah kedatangan bulan Ramadan merupakan suatu hijrah atau taat sesaat? Itulah yang menjadi tema kita, yaitu Ramadan, hijrah atau taat sesaat. Bersama guru-guru kita insya Allah akan dikenalkan oleh rekan saya Andi Kumala. Silakan Andi. Iya, betul sekali Sofyan, menarik sekali bahasan kita pada hari ini. Dan untuk itu sudah hadir guru-guru kita yang akan membahas dan memberikan tausiahnya, yakni Ustaz Kuihan dan juga Ustaz Abdurrahman Jelani serta Ustazah Siti Lulu Muflihah.
Ya, pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Bumi Alinda Kencana, Kaliabang, Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz Kuyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ram chung ni men ping an yen chen chu je ini menren. Jawabannya ta cai huan san te hui ta, atau cukup ping an, artinya selamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat dan anugerahnya senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita hanya kehadirat Allah ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan hari ini atas izin Allah kita dikumpulkan di tempat yang paling dimuliakannya di muka bumi ini, yaitu Baitullah, Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada hari ini diberikan oleh Allah hidayahnya, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan siap menghadapi bulan suci ini, dijadikan sebagai bulan latihan untuk meningkatkan kualitas iman kita dan juga kualitas ilmu kita, yang tentu saja akan melahirkan yang disebut dengan amal soleh. Dan amal soleh itulah yang akan meningkatkan derajat kita menjadi manusia takwa. Siapakah manusia takwa itu? Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan itu. Orang takwa ini dalam Quran itu banyak sekali kriterianya, Pak. Jadi kalau kita kupas satu demi satu mungkin tidak cukup waktu kita yang terbatas ini. Tapi salah satu ciri orang takwa yang paling utama adalah selalu mempersiapkan diri, Pak. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat 18 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berhati-hatilah kalian kepada Allah. Kemudian dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan persiapkanlah diri-diri kalian untuk menghadapi hari esok. Jadi orang takwa itu selalu bersiap diri, ya, tidak mendadak, tidak instan, tapi melakukan suatu proses di dalam mencapai ketakwaannya. Jadi oleh karena itu Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu Islam itu mengajarkan tentang masa depan, atau yang disebut dengan masa akhirat. Makanya kenapa masa depan dimasukkan ke dalam rukun iman kita, yaitu beriman kepada hari akhir, bukan hari yang lalu tapi hari akhir. Jadi orang muslim seyogianya menjadi orang-orang yang senantiasa memperhatikan masa depannya, terutama akhiratnya. Jadi kita harus memiliki bekal untuk akhirat kita. Kita harus persiapkan sebaik mungkin dan sedini mungkin. Wattaqullah, kemudian bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha mengawasi dari apa yang kamu kerjakan. Ada kalimat
Allah mengawasi dari apa yang kalian kerjakan. Jadi artinya Islam juga mengajarkan tentang amal, tentang kerja. Jadi artinya agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang etos kerja. Cuman sayangnya Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita ketika memasuki bulan Ramadan justru produktivitas bukan naik, tapi malah turun. Nah inilah kebiasaan kita yang tidak memahami. Sebetulnya produktivitas kita sebagai orang muslim yang bertakwa, yang mempersiapkan dirinya untuk masa depan, ketika memasuki Ramadan produktivitasnya makin naik, ya, makin bertambah. Tapi di kita kadang-kadang begitu bulan-bulan Ramadan justru banyak orang yang melalaikannya dan produktivitasnya justru makin turun. Oleh karena itu, kalau kita memahami ayat ini, marilah kita mempersiapkan diri kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Nabiullah Muhammad SAW, ya, di dalam sebuah hadisnya pernah berpesan kepada kita semua sebagai umatnya, iktanim homsan qabla homsin, siapkan yang 5 sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah wasyababaka qabla harumika, siapkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, artinya ketika kita masih muda, kita punya pemikiran yang cemerlang, kita memiliki vitalitas dan semangat yang tinggi, maka kita gunakan masa muda itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla sakomika, masa sehatmu sebelum datang masa sakit kita. Banyak di antara kita yang melalaikan masa sehat kita. Padahal kalau dalam hidup itu, kalau kita hitung-hitung Pak, berapa lama kita sakit dan berapa lama kita sehat? Lebih panjang yang sehatnya Pak. Makanya Nabi mengatakan, nikmatani, ada 2 kenikmatan, makbunun katsirun minanas, tertipu seluruh umat manusia. Apa? Asihatu wal farok, yaitu terhadap masa sehatnya dan masa senggang. Makanya Nabi mengatakan dalam pesan yang ketiga, ya, wa farogoka qabla syuklika, masa senggangmu, masa ketika kamu mendapatkan kesempatan, opportunity, maka itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita sibuk, kita lupa untuk melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wa ginaka qabla fakrika, masa kayamu, ketika Anda memiliki peluang mendapatkan harta, maka gunakanlah harta itu sebaik-baiknya sebelum datang masa sulit atau masa miskinmu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang yang namanya kematian. Mudah-mudahan apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan perlu kita catat bersama bahwa bulan Ramadan itu datang setahun sekali, hanya sebagai bulan latihan Pak. Sebetulnya ya, penilaian Allah nanti apakah orang tersebut sukses melaksanakan bulan Ramadannya itu dilihat dari 11 bulan berikutnya. Apakah manusia itu berubah menjadi orang-orang yang hijrah, berubah amalnya, berubah imannya, berubah kualitas ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang telah dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Ustadz Kuihan yang telah menjelaskan dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sebentar lagi kita akan menjumpai bulan hidayah, yaitu Syahrul Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan. Belum tentu dia hadirnya setiap tahun akan hadir, namun kita belum tentu akan menemuinya setiap tahunnya. Dan pemirsa, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini adalah bulan sebagai bulan hidayah. Dan insya Allah itu nanti akan selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Lulu Mufliha. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi, Ustaz Kuihan sudah menjelaskan kepada kita mengenai bulan Ramadan adalah bulan hidayah, di mana banyak orang-orang yang berubah menjadi lebih saleh di bulan suci Ramadan. Namun yang terpenting adalah apakah perubahan itu dapat bertahan hingga ke bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan? Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya hidayah di bulan Ramadan? Nah, Ustazah Lulu Mufliha akan menjelaskan kepada kita terkait jangan sia-siakan hidayah di bulan Ramadan. Silahkan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulillah amma ba'. Guru-guru kita semua, Kuwihan, juga Al-Mukarram Ustadz Muhammad Sofyan selaku moderator pembawa acara pada siang hari ini, seluruh jamaah TV One yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Muhajirin di daerah Bekasi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini atas izin Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka ikut serta acara live Damai Indonesia yang ditayangkan oleh TV One. Semoga apa-apa yang nanti disampaikan oleh para guru bisa memberikan nilai ilmu manfaat untuk kita semuanya. Salawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kelak fil yaumil qiyamah, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa yang ada dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Kuwihan betapa pentingnya bulan suci Ramadan yang senantiasa dikejar-kejar selalu oleh orang-orang yang beriman, rahmatnya dari Allah, ampunannya dari Allah, juga hidayah petunjuk dari Allah, karena memang bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang senantiasa diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai-sampai akan disebut merugi apabila seseorang mendapatkan bulan suci Ramadan sampai bulan Ramadan itu selesai tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan dengan membawa iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka tidak ada satupun manusia yang tidak ingin mengejar betapa Ramadan itu rahmat Allah akan turun diberikan oleh orang-orang yang senantiasa menghidupkan bulan suci Ramadan dalam pagi harinya berpuasa dan malam harinya mengerjakan sholat sunnah taraweh. Tapi betapa banyak orang-orang atau mereka yang melaksanakan kegiatan bulan Ramadan itu ketaatannya tinggi, tapi setelah Ramadan kembali lagi kepada hal-hal yang melanggar hukum syariat Islam atau yang disebut melaksanakan ketaatan hanya sesaat. Di dalam bulan suci Ramadan banyak multi makna. Dia mengatakan Ramadan adalah bulan penuh berkah, Ramadan bulan maghfirah, penuh ampunan, bulan hidayah, dapat petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk, dan juga bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana selama 1 bulan kita semua akan digembleng oleh Allah lewat puasa yang dilakukan secara rutin dan sholat sunat tarawih. Itu kebiasaan yang harus kita dawamkan sehingga selama 1 bulan kita berpuasa, diharapkan setelah 1 bulan itu kita menjadi insan muttaqin, bisa membawa nilai-nilai pendidikan selama bulan suci Ramadan. Tentu butuh keistiqomahan. Kan umumnya Bapak Ibu mau 1 Ramadan pakai jilbab, sesudah Ramadan selesai jilbabnya dibongkar. Ada yang seperti itu, tapi di sini nggak ada. 1 Ramadan bingung sekali pakai baju koko yang terbagus, bawa sajadah, ngambil soft yang terdepan. Kadang sudah setengah Ramadan itu soft ke depan itu sudah mulai berkurang. 1 Ramadan pasang tenda sampai 10 meter. 10 Ramadan tendanya berkurang dari 5 meter. Akhir Ramadan tendanya udah nggak ada. Nah ini betapa kita itu benar-benar melawan hawa nafsu, yang mana kata Rasulullah SAW bahwa di bulan suci Ramadan wasufidatis syayatin, dibelenggu para setan, wafutihat abwabul jannah, dibuka semua pintu-pintu surga, wa ghulliqatil abwabun nar,
ditutup rapat-rapat pintu neraka. Ini menunjukkan bahwa setan tidak akan mampu menggoda mereka yang masuk dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan membawa iman yang sempurna. Maka kalaupun Bapak Ibu mengatakan itu Ramadan masih banyak orang mencuri, Ramadan masih ada berzina, Ramadan masih banyak menghibah, itu bukan setan dari makhluk Allah itu sendiri, tapi hawa nafsu yang ada dalam diri kita karena tidak bisa mengendalikannya sehingga dia tidak akan bisa mencapai derajat takwa lewat puasa Ramadan. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan hidayah yang Allah berikan kepada kita di saat bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dari mulai 1 Ramadan, pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan itu harus kita kencengkan kembali untuk lebih merapatkan barisan, karena ampunan yang terbesar itu adalah kebahagiaan bagi kita semua. Jangan sampai 1 Ramadan, 10 Ramadan, akhir Ramadan kan biasanya ibu-ibu nih biasanya kalau malam takbiran bukannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham, malah sibuk ngelapin toples. Suaminya nyuci sandal karena tidak dibeliin istrinya sandal yang baru. Kalau ibu-ibu pasti sebelum puasa kayak gini bajunya sudah penuh, alat untuk bikin kue sudah disiapkan. Bapak-bapaknya kadang baju koko, peci sampai kuning nggak diperhatiin oleh istrinya. Banyakan, kebanyakan perempuan. Nah maka jangan sampai kita menjadi sekelompok kaum yang merugi, tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Ulama salaf mengatakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah illa fi Ramadan, kecuali mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan. Ramadan itu magnet bagi mereka yang beriman. Ramadan itu adalah kekuatan energi positif bagi orang yang beriman. Tapi yang tidak beriman leha-leha, Ramadan ya Ramadan aja. Setelah Ramadan malah akhlaknya lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Na'udzu billah. Jadilah muslim yang sejati. Inna sholih, sesungguhnya muslim sejati adalah alladzi, mereka yata'abbadu wa yajtahidu sanatan kullah. Sesungguhnya seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang beribadah kepada Allah dan bersungguh-sungguh sepanjang tahun. Semoga kita semua bisa meraih ampunan di bulan suci Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulu Muflihah yang setelah memberikan tausiah dan juga sekaligus motivasi bagi kita semua untuk gegap gempita, untuk sukacita menyambut bulan suci mulia yang beberapa hari lagi akan tiba menghadap ke kita, yang penuh dengan hidayah. Untuk itu jangan sia-siakan hidayah yang ada di bulan Ramadan. Dan insya Allah ketika kita memanfaatkan hidayah tersebut, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Nah selengkapnya nanti akan disampaikan bagaimana kita menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan di segmen berikut. Ustadz Abdurrahman Jalil akan menjelaskan kepada kita semua. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik ini, yaitu Ramadan Hijrah atau taat sesaat. Itu satu tanda tanya besar bagi kita semua, sekaligus jadi evaluasi bagi diri kita semuanya. Apakah kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh dengan hidayah ini dan tidak mensia-siakan bulan Ramadan ini? Termasuk alangkah bahagianya ketika kita menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Inilah yang akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani. Selamat mengikuti. Fadhil Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat beserta salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah salawat semua yang hadir pada kesempatan hari ini Allah panggil untuk bisa pergi haji dan umrah, agar bisa ziarah ke makam Rasulullah
dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mungkin pernah dengar di mana Nabi pernah berkata amin 3 kali saat naik mimbar. Pernah dengar apakah gak kira-kira? Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Pokoknya pernah kagak pernah jawab aja pernah gitu. Yang penting ngenakin ustadznya gitu ya. Insya. Jadi Nabi teriak amin, amin, amin. Nah itu doanya malaikat Jibril yang aminin Nabi Muhammad. Kira-kira berapa persen tuh diijabah ame Allah? Kalau ada 1 juta, 1 juta persen kali ya. Bener apa benar? Kenapa? Karena Nabi adalah manusia yang Allah cintai. Emang apa doanya Ustadz? Salah satunya yang berkenaan, yang berkaitan dengan tema kita, ketika malaikat Jibril bilang syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Tadi di awal sama ustazah udah tuh dibahas sebenarnya teks bahasa Arabnya begitu. Dibilang siapa orang ya yang enggak diampunin sama Allah Subhanahu wa taala dosanya, padahal dia mendapatkan Ramadan. Celaka, rugi orang yang model macam kayak begitu. Assalamualaikum. Bener apa bener? Ramadan datang, berarti dikasih kesempatan apa kagak namanya itu? Tapi dia nggak bisa memanfaatkan dengan baik, sehingga pada akhirnya Ramadan berlalu begitu aja. Dan pada saat Ramadan berlalu, dia punya dosa-dosa nggak diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang yang lain mengharap bulan suci Ramadan dari jauh-jauh hari. Assalamualaikum. Kita punya nabi nih Pak Bang, ngajarin minimal 3 bulan 2 bulan deh sebelum masuk ke Ramadan, doa udah kenceng banget tuh. Betul apa kagak? Imam-imam di masjid-masjid udah doanya ditambah, Allahumma barik lana fi marojak tanah, fi rojaba ya, fi marojak tanah mau makan itu namanya, fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Banyak yang ngarep. Kenapa banyak yang mengharap bulan suci Ramadan? Karena dalam hadis yang lain baginda Nabi menyampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Andai kata tahu umatku itu, kata Nabi Muhammad SAW, apa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, latamannau, pakai huruf taukid itu dalam bahasa Arab, latamannau, pasti mereka akan mengharapkan, menginginkan 12 bulan yang Allah Ta'ala berikan, semuanya adalah bulan suci Ramadan. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil. Lah emang juga begitu Pok, emang begitu juga Pak. Ramadan ini setahu saya, sepanjang saya ngaji dari piyik sampai gini hari, Ramadan itu cuman khusus diberikan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW, nggak dikasih untuk umat sebelumnya. Tapi ibadah puasanya dua-duanya dapat.
kita dapat disuruh sama Allah Ta'ala puasa, orang-orang terdahulu juga disuruh buat puasa. Tapi urusan Ramadan khusus untuk umat baginda Nabi besar Muhammad. Bu, beruntung nggak jadi umat Nabi Muhammad? Beruntung kagak, Pak? Cuman ada yang kagak tahu diuntung tuh begitu tuh. Assalamualaikum. Banyak nggak Ramadan datang biasa-biasa aja buat dia, seremonial baik. Ya Ramadan datang tahun kemarin juga udah datang, ya udah biasa aja. Akhirnya ujung-ujungnya siang tengari bolong masuk lagi ke dalam warteg yang mempunyai tenda hijau, hordeng hijau. Kelihatan dah cuman kakinya. Ini dia model-model macam setan kepala hitam yang muncul pada saat bulan suci Ramadan. Ustadz kan tapi lagi berhalangan. Bener, kalau berhalangan maka kagak ngapa, lagi uzur maka kagak apa-apa, karena mungkin musafir dan lain sebagainya dan seterusnya. Tapi tetap ingat juga harus menghormati orang-orang yang berpuasa. Sekarang mah zaman edan, saya mah bener dah bingung saya, Pak. Kalau zaman dulu, dari zaman saya kecil deh, iya nggak, itu yang namanya yang kudu. Nah, tahu kudu agak tuh bahasa tuh kudu, yang kudu dihormatin orang yang lagi, betul apa kagak? Guru kita kan ngajarinnya begonoh, bener ya? Zaman sekarang orang yang puasa suruh ngormatin orang yang kagak puasa, lah tebolak namanya. Betul apa kagak itu? Assalamualaikum. Benar apa benar? Maka oleh karena itu rugi buat orang-orang yang didapetin ama dia Ramadan, tapi dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sepenuh hati. Kita semua mudah-mudahan bisa masuk bulan suci Ramadan dan dapat memaksimalkan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah, sehingga pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Abdurrahman Jalani, Masya Allah, menjelaskan kepada kita semuanya betapa kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan perdalam materi ini, kita akan mengelaborasi dalam segmen tanya jawab yang insya Allah di segmen berikut. Tapi sudah ada rekan saya Andi Kumala bersama jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Mala. Baik pemirsa, di samping saya sudah ada salah seorang jemaah yang akan memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Assalamualaikum Bapak, silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanto dan akan bertanya bagaimana caranya untuk bisa kita tetap konsisten menjalankan ketakwaan kita seperti di bulan puasa. Karena dalam kenyataan kalau di luar bulan puasa kita agak sulit akan taat dan patuh kepada agama kita, terutama pada saat kita sedang bekerja, banyak gangguan-gangguan di jalanan dan lain-lain. Terima kasih, cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Purwanto, bagus sekali pertanyaannya Bapak. Namun nanti akan dijawab oleh guru-guru kita usai jeda berikut ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen tanya jawab. Ini pertanyaan yang menarik, persis pertanyaan ini berkaitan dengan tema besar kita, Ramadan, hijrah atau taat sesaat. Ini yang menjadi motivasi atau menjadi harapan kita semua ketika kita selepas bulan Ramadan, keistiqomahan ibadah inilah yang harus kita jaga. Nah, ini persis apa yang ditanyakan oleh jamaah tadi, khususnya ketika kita berada di luar ruang atau di masyarakat umum, banyak sekali godaan-godaan. Bagaimana kita istiqomah khususnya di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan? Ustadz Kuihan mungkin bisa menjawabnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita menghadapi godaan? Nah, memang hidup ini adalah ujian, tempat untuk digoda. Kalau nggak digoda, kalau nggak diuji, tidak kelihatan kualitas kita, begitu. Nah, justru di bulan Ramadan ini dinamakan bulan latihan. Kita berlatih di sini
supaya jangan sampai kita menjadi orang yang cuman tidak tergoda di bulan ini, tapi di bulan 11 bulan berikutnya tergoda gitu. Berarti gagal itu latihannya. Nah, jadi Pak, jangan takut kepada godaan, justru pada saat bulan Ramadan kita latih diri kita. Bahkan saum ini salah satu ya daripada tujuan kita bersaum itu, saum itu artinya kan menahan. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, as-saumu nisfu sobri. Jadi artinya saum itu setengah daripada kesabaran. Nah gitu. Jadi salah satu ciri orang sabar itu melakukan ketaatan. Ibu, ya, melakukan ketaatan. Ketaatan dalam apa? Dalam ibadah. Ya, biasanya kita tidak pernah taat kepada Allah, tidak pernah disiplin kepada Allah ketika melakukan ibadah. Justru di bulan Ramadan itu kita dilatih untuk bisa menjadi orang taat. Begitu. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang taat aturan. Bahkan salah satu kunci orang yang beruntung, nah kan tadi disebutkan orang beruntung nih, orang hijrah itu, ya, orang yang sukses. Salah satunya adalah ciri orang yang bersabar tadi. Ya, ini yang difirmankan oleh Allah salah satu dalam surat An-Nur itu. Ya, inama qaulul mu'minina, ya, yaitu perkataan orang-orang mukmin, ya. Idza du'u illallah, ketika diajak kepada Allah, ya, liyahkuma bainahum, untuk melakukan hukum, menjalankan hukum Allah, aturan Allah di antara mereka, qalu, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Nah, itu ciri orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi mudah-mudahan Pak, di bulan Ramadan itu jangan takut godaan, justru kita berlatih. Mudah-mudahan begitu kita keluar Ramadan, kita menjadi orang takwa dan siap untuk menghadapi ujian, dan kita sukses untuk mengalahkan godaan tersebut. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Ustadz Kuihan. Mungkin Ujai bisa menambahkan, sepertinya tadi yang disampaikan baru kulitnya saja, mungkin lebih dalam lagi mengenai bagaimana Ramadan ini hijrah atau justru malah sebagai taat yang sesat. Fadal, Ujai. Naam. Jadi oleh karenanya, kalau kita melihat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan dengan kalimat fi'il mudhari' tuh. Tattaqun. Tattaqun, ya, artinya sifat daripada fi'il mudhari itu harus senantiasa terus menerus, istimrar gitu. Nah, bagaimana cara menjaga istimrarnya? Salah satunya tidak lain dan tidak bukan adalah menciptakan daripada lingkungan yang kemudian bisa membawa kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan lingkungan tersebut akan membentuk karakter kita dan juga kemudian mensupport kita, mendukung kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas makanya suasana-suasana, lingkungan-lingkungan, orang-orang yang soleh di kita, agar kita kemudian tetap saja mengikuti daripada nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di 11 bulan kemudian. Jangan pas Ramadan doang bertemannya sama orang soleh, keluar Ramadan nantangin berteman sama orang toleh, hancur lagi. Gitu salah satunya. Wallahu a'lam, Guru. Baik, terima kasih Ujai. Berikutnya sudah ada jamaah bersama rekan saya Mala yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Lulu Muflihah. Silakan Mala. Baik pemirsa, dan di samping saya kalau tadi sudah ada penanya dari kalangan bapak-bapak, saat ini ada penanya dari kalangan ibu-ibu. Nah, silakan Ibu, pertanyaan dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Vera dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Alinda Bekasi. Pertanyaan dari kami adalah, apa-apa saja keistimewaan dari malam Lailatul Qadar? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi ada satu malam yang sangat istimewa di bulan suci Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Apa saja keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini akan langsung dijawab oleh Ustazah Lulu Muflihah. Silakan Ustazah. Iya, terima kasih. Keutamaan malam Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar tentunya sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Jadi
keistimewaan bulan Syahrir Ramadan yang tadi di awal sudah kita paparkan, selain ada bulan ampunan, ada bulan penuh hidayah dari Allah, ada bulan tarbiyah pendidikan, dan ada bulan dilipat gandakan pahala bagi siapa yang mau melakukan amalan-amalan soleh bulan Ramadan. Ada juga yang paling istimewa adalah ada malam Lailatul Qadar, di mana malam ini disebutkan oleh Allah yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga Rasulullah SAW salah satu-satunya hamba Allah yang harus kita ikutin. Bagaimana cara Rasulullah supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang walaupun malam Lailatul Qadar itu tidak ada satupun manusia yang mengetahui pas hari keberapa atau malam keberapa ini malam Lailatul Qadar hadir. Tapi Rasulullah memberikan ilmu kepada kita. Di 10 terakhir bulan Ramadan semakin kita kencangkan. Makanya tadi pentingnya istiqomah. Di awal, kemudian 10 berikutnya, 10 terakhir yang sudah terbentuk dari awal, semakin kuat kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Maka 10 terakhir kata Rasulullah, cari malam-malam yang ganjil. Maka pada saat itulah Allah perintahkan malaikat untuk memberikan urusan-urusan yang terbaik. Tentunya ciri di antara ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yaitu kegiatan-kegiatan dalam melakukan amal soleh baik bersifat ibadah kepada Allah itu semakin bertambah, sehingga terlihat nanti setelah Ramadan apakah orang ini senantiasa mendapatkan nilai ibadah yang semakin baik. Itu salah satu ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tambah kenceng ibadahnya, tambah taat tauhidnya, tambah baik akhlaknya, karena memang Ramadan tarbiyatu fit tauhid, tarbiyatul fil ibadah, ada tarbiyatul fil akhlak. Di situ semua insya Allah akan bisa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar apabila kita dari awal Ramadan sudah mempersiapkan dengan keadaan iman yang baik dan juga benar-benar meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah Lulu Muflihah yang telah memberikan penjelasannya. Kita berharap semuanya bahwa masih dengan tema yang menarik sekali ini, pertanyaan yang diajukan Bapak Ibu semuanya dengan tema besar kita yaitu Ramadan, hijrah atau taat sesaat. Ini sekaligus menjadi persiapan dan juga evaluasi bagi diri kita ketika kita akan bersiap-siap untuk beberapa hari memasuki bulan Ramadan. Apakah ini sebuah momentum untuk berhijrah istiqomah atau hanya sebagai ketaatan yang sesaat? Kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikut di Tanya Jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali yaitu Ramadan. Apakah ini suatu momen hijrah atau justru taat sesaat? Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Masih ada satu segmen untuk tanya jawab. Sudah bersama Andi Kumala bersama jamaah yang insya Allah nanti pertanyaannya akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani. Silakan Mala. Baik, terima kasih Sofyan. Dan pemirsa, memang bulan Ramadan ini banyak sekali hal yang bisa digali di dalamnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di samping saya sudah ada penanya lagi. Silakan Bapak perkenalkan diri dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Guru? Sehat, alhamdulillah. Mau bertanya Guru. Silahkan. Tadi dijelaskan cukup jelas. Nama saya Ali Fatoni dari Majelis Taklim Al-Islah di Bekasi ini. Di usia senja ini Guru, kita sudah 50 tahun berpuasa, rasanya kok begitu-begitu aja. Jadi mohon tip dan sarannya Guru supaya menyambut bulan suci ini benar-benar yang berkualitas. Kita takutnya ini merupakan bulan puasa yang terakhir bagi kita-kita yang sudah senja. Itu aja Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak, dan langsung saja pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita. Silahkan Ustadz. Naam, jazakumullah khairal jaza. Pertanyaan yang seperti ini adalah pertanyaan yang mungkin dirasakan juga oleh sebahagian lainnya, di mana suasana Ramadan dari tahun ke tahun seperti ada yang hilang gitu kan. Jangankan dengan jamaah kita yang bertanya, saya sendiri pun mengalami itu. Kok
zaman yang namanya puasa masa kecil sama yang sekarang ini ada perbedaan yang amat sangat signifikan. Tentu kembali lagi kepada apa yang tadi saya tambahkan, bahwa lingkungan itu berpengaruh dan zaman itu berganti, betul nggak? Dimana zaman dulu belum ada tuh yang namanya kita punya handphone, yang namanya teknologi sebagaimana sekarang. Jadi zaman dulu betul-betul kelihatan dan nampak. Abis misalnya sahur, orang tua ngatur kita baca Quran sebelum yang namanya siang gitu kan. Lalu nanti setelah jam 6 kita udah bebas dikit, nggak tidur kita, nggak megang apa, nggak sibuk apa. Ngapain kita? Palingan kita nyari raket, iya kan? Betul gak? Nyari raket main deh sama saudara kita. Betul gak? Ntar kemudian kita tidur, habis tidur kemudian ntar baca lagi baca Quran lagi dan seterusnya, sehingga memanage daripada yang namanya waktu itu kelihatan. Kalau sekarang godaannya udah nggak usah jauh-jauh deh, handphone. Betul apa kagak kira-kira? Bagaimana kita ngedidik anak kita bingung. Jangan kata anak ente yang bukan ustadz ustazah lah, anak ustadz doyan banget sama handphone. Betul nggak kira-kira? Ustadz juga mungkin mengalami gitu kan. Jadi kemajuan ini yang memang harus kita manage Pak, gitu kan. Suasana ini yang harus kemudian kita bangun. Kita nggak bisa menolak, memang tidak bisa menolak kemajuan daripada zaman tadi, teknologi tadi. Oleh karenanya sampai-sampai Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan adibu auladakum, ya, ajarkan daripada anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya, kan gitu kan, ya kan, bisa manihim, sesuai sama zamannya, nggak bisa dengan zaman kita nengoknya. Nah kita pun yang kemudian mengalami dari sebelumnya pasti akan merasakan hal-hal yang seperti tadi. Maka oleh karenanya perlu dan butuh untuk apa? Yaitu satu sikap untuk bisa memanage dengan baik dan pinter-pinter mengelola daripada waktu, mengelola daripada suasana, mengelola daripada lingkungan, agar kemudian bisa terbentuk lingkungan tadi benar-benar bisa mencapai target kita di dalam ibadah di dalam bulan suci Ramadan, dan kemudian suasana ini kita bawa di luar daripada bulan suci Ramadan itu sendiri. Contoh misalnya, kalau bisa nggak sih kita keluar daripada yang namanya kebanyakan orang lain? Sebetulnya bisa, walaupun memang ada untung rugi, tetapi sekarang bisa lah kita ibaratnya bahasanya ya pakai dengan cara yang lain. Contoh begini yang saya ingin sampaikan, guru saya dari kecil sampai anaknya gede nggak ada tuh yang namanya TV di rumah, walaupun dia nggak kenal dong orang-orang kayak kita. Ya iya, bisa jadi orang dia nggak pernah ngelihat TV kok, ya kan? Karena TV menurut dia umpamanya banyak daripada mudaratnya ketimbang daripada maslahatnya, kan gitu kan? Tapi bukan berarti informasi nggak bisa didapat karena sudah ada handphone. Handphone juga harus kemudian di manage dengan baik. Bagaimana kita memberikan peraturan kepada anak-anak kita. Kalau kita makan karang kagak, los aja bodo amat, orang tuanya kagak ngerti. Assalamualaikum. Oi, masih hidup? Entang-entang gue lagi serius ngomong-ngomong aja. Mikir apa bagaimana ini kira-kira nih? Ya, saya aja lagi mikirin bagaimana caranya kemudian bisa memanage semuanya itu dengan baik dan benar, sehingga kita bisa mendapatkan suasana dan kita mendapatkan bisa mempertahankan suasana-suasana ibadah dari semenjak kita kecil sampai dengan kita dewasa saat sekarang ini, dan kita mempunyai anak dan terus kemudian bisa mendidik mereka dengan agama tentunya. Ana rasa hal yang sedemikian rupa sederhananya guru. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dikembangkan Ustadz Kuihan dengan mengkondisikan suasana ketika kita mungkin ada dalam setiap tahunnya bulan Ramadan, kita menjumpai suasana yang itu sangat terkesan sekali. Mungkin ada satu kondisi atau satu keadaan yang di bulan Ramadan tahun ini kita kondisikan betul-betul seperti yang saat itu kita terkesan sekali di bulan Ramadan. Mungkin bisa seperti itu. Bagaimana Ustadz Kuihan? Alhamdulillah, sesuai dengan yang pernah kita alami, karena kebetulan kami itu dulunya bukan seorang muslim ya. Dan 35 tahun yang lalu saya masuk Islam ya. Itu ada pengalaman yang khusus yang kadang-kadang kita bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian ya.
Nah, salah satunya kita harus pandai menumbuhkan yang namanya kebiasaan yang baik. Gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai kepala keluarga nih ya, marilah kita sekarang mulai untuk memanggil atau mengumpulkan anak-anak kita, termasuk istri kita, apalagi di bulan suci Ramadan, untuk melakukan ibadah setelah berbuka bersama, gitu ya. Kemudian kita sholat maghrib berjamaah, kemudian kita baca Quran. Karena Quran itu menjadi salah satu faktor motivasi yang baik. Apalagi kita sebagai orang yang bukan muslim asalnya gitu. Pertama kali justru yang saya buka tuh Al-Quran itu bukan dalam bahasa yang Arab itu. Justru Mandarin, Pak. Mandarin justru. Ya, dan itu justru kita lebih paham dengan bahasa kita sendiri. Kalau orang Sunda lebih paham dengan bahasa Sundanya justru. Gitu. Kita buka karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, ya, bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Jadi kita bagaimana mengintensifkan ya interaksi kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa menjadi penyemangat, Pak. Nah, itu saya rasakan sendiri. Salah satunya surat Al-Ikhlas, Pak. Saya pernah baca dalam Quran Mandarin sebelum saya bisa baca Al-Quran bahasa Arabnya itu. Itu ada kata-kata yang berbunyi yang menyentuh hati saya. Bagaimana, sehingga Pak? Akhirnya Mandarinnya itu nah, itu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mikir ini Allah yang Rahman dan Rahim, berarti ada hubungannya dengan perempuan rahim. Ya, kan begitu. Dan setelah saya hitung, setelah saya belajar bahasa Arab dari alif sampai ya itu, ya, ternyata kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu setelah dihitung tuh jumlahnya 19. Dan 19 itu adalah surat Maryam, surat 19. Seorang ibunda, ya, yang merupakan ibunda dari Nabiullah Isa Al-Masih putra Maryam. Nah, alhamdulillah. Jadi artinya nih ya, kita mendidik anak-anak kita dan istri kita harus dengan kasih dan sayang ibarat seorang ibu. Itu yang pertama kita bisa ambil. Kemudian saya baca ayat berikutnya. Niswataan la setu itu. Kul huwallahu ahad. Katakanlah oleh kamu. Nah, kan kalau saya kan orang Chinese nih. Niswa artinya katakan oleh kamu. Nah, itu bahwa Allah itu satu. Niswa ta'anlah setu itu. Cuman satu saja. Dan satu di sini bukan satu dalam arti berbagi, tapi satu dan satu-satunya, unik. Begitu. Itu pengertian daripada ahad. Baik. Pengertian inilah, paham inilah yang menyebabkan timbul motivasi besar untuk mempelajari Islam. Baik. Dan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah baca ayat itu. Baik, Masya Allah. Kalau Fu Yung Hai itu apa, Ustaz? Fu Yung Hai makanan. Oh, makanan. Nah, pakai telur itu ya. Gitu, ya. Baik, Andi Kumala sudah bersama jamaah, insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustazah Lulu Mufliah. Silakan, Mala. Ya, kita masih ada satu penanya lagi, pemirsa. Sudah ada ibu di samping saya yang akan memberikan pertanyaan kepada Ustazah Lulu Mufliah. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nani dari Majelis Taklim Nurul Falah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya atau kiat-kiat apa saja yang bisa kami lakukan sebagai ibu rumah tangga dalam menjaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Begitu saja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Betul sekali pertanyaan Ibu tadi, karena sebagai ibu rumah tangga tanggung jawab apalagi di bulan Ramadan, mulai dari bangun sahur hingga berbuka puasa, bagaimana menjaga ibadah kita. Silahkan kepada Ustazah Lulu Mufliah untuk menjawab. Ya, terima kasih. Yang namanya ibu atau wanita itu luar biasa. Tidak bulan suci Ramadan saja repot, apalagi bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita menghadapinya, yang pertama adalah yang penting niat. Niatkan kita melakukan apapun dalam rumah tangga adalah untuk mencari ridho Allah, yaitu ibadah. Kalau niat itu sudah karena Allah, maka akan muncul lillah. Kalau sudah muncul lillah, lelah itu nggak ada. Gitu. Maka kita lakukan dengan gembira. Bagaimana kita sebagai seorang perempuan atau apalagi ibu, yang namanya Ramadan pasti tentu terkuras energi kita untuk ngurusin sahurnya, untuk ngurusin bukanya, apalagi mikir beras mahal nggak Ustaz? Lagi mahal, semua mahal. Tapi kita punya keyakinan
Maka bagaimana triknya? Yang pertama, harus mempunyai keyakinan Allah akan senantiasa memberikan kepada aku, memberikan kepada ibu, memberikan pada kami suatu solusi yang baik apabila kita mendapatkan masalah apapun, kita kembalikan kepada Allah. Jadi pertama, tata niat. Saya niatkan masukin Ramadan ini ngurusin rumah tangga hanya mencari doanya Allah. Kalau sudah ditata niat, bagaimana konsep kita yang kedua? Yaitu harus banyak mencari ilmunya. Karena kalau sudah niat tertata, ilmu agamanya ada, semua yang kita lakukan itu pasti beres. Kita selama ini Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, masak beres dibereskan Allah. Kita bisa bangun sahur lebih awal walaupun tidurnya paling lama. Kenapa bangun duluan? Itu adalah diberikan oleh Allah kekuatan. Kenapa Allah berikan kekuatan? Karena ibu ikhlas. Maka senantiasa minta kepada Allah, ya, doa kekuatan kita supaya bisa istiqomah menjalankan ibadah Ramadan ini, karena tenaga ini akan keluar ekstra. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah supaya bisa kuat, bisa istiqomah adalah, mungkin Bapak Ibu sudah hafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yakin Ibu, sembako mahal biarin, yang penting ibu senantiasa menyibukkan diri bagaimana ibu mengatur waktunya supaya dikasih oleh Allah kesehatan. Dan kalau ibu merasa lelah atau apa, senantiasa berzikir ada kepada Allah, karena puasa ini karomanya luar biasa. Setiap doa seorang ibu minta kepada apapun pada Allah pasti akan diberikan oleh Allah yang terbaik. Seperti itu mungkin barangkali dari saya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Masya Allah, guru kita Ustazah Lulu Muflihah, Ujai, Ustaz Abdurrahman Jalami, terima kasih. Kemudian Ustaz Kuwihan yang telah memberikan motivasi dan juga inspirasi bagi kita semuanya untuk menyambut dengan sukacita, menyambut dengan gegap gempita, yang insya Allah sebentar lagi besok atau lusa kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, tidak terasa pemirsa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi peningkatan keimanan kita. Akhirnya saya Muhammad Sofyan dan saya Andi Kumala pamit undur diri. Serta Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ya Allah Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.